Larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 N sebanyak 1000 ml dengan cara yang pertama kita menimbang padatan NaOH sebanyak 4,00 gram. Boleh Mbak Cici. Ya baik, segitu. Kemudian kita larutkan dengan Aquades di beaker atau gelas kimia. Padatan NaOH-nya larut dengan Aquades, kita pindahkan ke labu pur 1000 ml. Ya, di sini saya akan memperkenalkan prinsip yang pertama, yaitu yang pertama di sini ada nilainya itu beras pipet ukur batang statif dan ker. Di sini ada. Kemudian kita tambahkan Aquades hingga mencapai 1000 ml, mencapai garis meniskus. Kemudian kita himpitkan dengan Aquades hingga mencapai garis meniskus dengan batas meniskus atas karena dia larutan bening. Kemudian kita homogenkan. Akan membuat larutan asam oksalat sebanyak 0,1 N atau dengan konsentrasi 0,1 N sebanyak 100 ml dengan cara kita akan menimbang padatan asam oksalat sebanyak 0,63 gram. H2O2 NaOH. Kemudian
Kemudian dipindahkan ke gelas kimia. Pindahkan ke gelas kimia, lalu ditambahkan dengan sedikit aquades untuk dilarutkan, kemudian diaduk agar padatannya larut dengan aquades. Kemudian kita pindahkan ke labu takar atau labu ukur hingga mencapai garis meniskus. Kemudian kita tambahkan lagi sedikit aquades di sini. Tambahkan aquades hingga mencapai garis meniskus pada labu ukur. Kemudian dihimpitkan dengan aquades hingga mencapai garis meniskus atas. Karena dia larutan bening, maka harus menggunakan garis meniskus atas. Oke. Setelah itu dihomogenkan dengan cara sudah. Selanjutnya kita akan membuat indikator PP dengan konsentrasi 0,5% dengan cara menimbang padatan indikator PP sebanyak 0,5 gram. Kemudian dilarutkan dengan aquades dengan menyimpan terlebih dahulu bubuk indikator PP pada gelas kimia, lalu ditambahkan dengan sedikit aquades hingga larut. Kemudian diaduk untuk menghomogenkan bubuk dan aquades. Setelah larut, kita pindahkan ke labu ukur seukuran 100 ml karena kita akan membuat indikator PP 0,5% dalam 100 ml. Kemudian dihimpitkan kembali dengan menambahkan sedikit demi sedikit aquades hingga mencapai garis batas meniskus pada labu ukur. Kita menggunakan garis meniskus bawah karena dia merupakan cairan yang berwarna bening. Setelah itu kita homogenkan. Pertama dimasukkan larutan NaOH ke dalam buret. Kita akan melakukan standarisasi secara duplo, maka kita menggunakan 2
Erlenmeyer. Pertama kita memasukkan asam oksalat menggunakan pipet ukur 10 ml. Dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Pipet indikator PP sebanyak dan diteteskan ke dalam Erlenmeyer yang berisi asam oksalat sebanyak 3 tetes. Berisi asam oksalat dan indikator PP dititrasi menggunakan NaOH dalam buret sampai terjadi perubahan warna. Baik, sekarang larutan yang dititrasi sudah berubah warna. Kemudian kita mencatat hasil akhir dari titrasi, yaitu 19,02. Kemudian dilakukan minimal duplo dengan prosedur yang sama seperti tadi. Kemudian kita mencatat hasil akhir dari titrasi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penetapan kadar asam laktat dengan cara menambahkan 10 ml sampel Yakult ke dalam Erlenmeyer 1. Kemudian 10 ml lagi ke dalam Erlenmeyer 2. Kenapa digunakan 2 Erlenmeyer? Karena kita akan melakukan minimal duplo. Kita tambahkan 3 tetes indikator PP pada setiap Erlenmeyer. Kemudian dilakukan titrasi menggunakan NaOH. Semangat, dilakukan titrasi menggunakan NaOH hingga terjadi perubahan warna hingga mencapai akhir titrasi, yaitu perubahan warna menjadi kuning bening. Kemudian dilakukan minimal duplo dengan prosedur yang sama dengan mentitrasi sampel Yakult dengan larutan NaOH hingga terjadi perubahan warna menjadi kuning bening. Baik, sekarang sudah selesai. Kemudian kita catat